Kali ini Kak Asti akan menemani adik-adik untuk membahas materi IPA tentang pengaruh kalor. Sebelum kita akan belajar tentang pengaruh kalor, Kak Asti akan bertanya dulu. Pernahkah adik-adik merasa kepanasan? Misalnya ketika kita lomba lari, kemudian badan kita kepanasan dan mengeluarkan keringat. Mengapa bisa mengeluarkan keringat? Oke, ketika badan kita panas, pori-pori kulit kita akan memuai atau melebar, membesar ukurannya, sehingga mengeluarkan keringat. Lain halnya ketika misalnya kita kedinginan. Ketika kita kedinginan, pori-pori kulit kita akan menyusut atau mengkerut ya, menutup, sehingga kita akan membutuhkan jaket untuk menghangatkan badan kita. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pengaruh kalor atau panas terhadap tubuh kita. Nah, jadi pengaruh kalor itu terhadap benda itu bisa menyebabkan dua hal, yaitu pemuaian dan penyusutan. Nah, apa itu pemuaian? Apa itu penyusutan? Yuk, kita bahas sekarang. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran, panjang, luas, volume suatu benda akibat kenaikan suhu atau panas. Jadi, memuai itu terjadi ketika suhunya panas. Ada kenaikan suhu menyebabkan panas, kemudian akan menyebabkan memuaian, bertambah ukuran panjangnya. Ya. Sedangkan penyusutan adalah kebalikan dari pemuaian. Kalau penyusutan itu kebalikannya, yaitu berkurangnya ukuran, panjang, luas, volume suatu benda akibat penurunan suhu. Jadi kalau pemuaian itu akibat kenaikan suhu, kalau penyusutan itu akibat penurunan suhu. Nah, pemuaian dan penyusutan ini bisa terjadi pada zat padat, zat cair, ataupun gas. Seperti apa contohnya? Contoh dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak ya tentang pemuaian dan penyusutan. Kita akan lihat bagaimana contohnya. Contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan. Yang pertama adalah, pernahkah kalian melihat rel kereta api? Bagaimana bentuknya? Setiap sambungan rel kereta api itu dibuat celah. Untuk apa? Nah, ternyata ada maksud ya. Rel kereta api dibuat celah. Nah, celah pada rel ini tujuannya adalah sebagai tempat untuk memuai saat siang hari. Jadi diberi celahnya ini untuk tempat memuai di siang hari. Agar apa? Agar rel tidak bengkok. Nah, itu pada rel kereta api. Selanjutnya ada contoh yang kedua, itu adalah pada termometer. Tahukah adik-adik tentang termometer? Ya, termometer itu adalah untuk mengukur suhu. Nah, termometer itu menunjukkan ketika panas, maka air raksa dalam termometer akan naik. Sedangkan ketika turun, itu menunjukkan panasnya sudah turun gitu ya. Nah, jadi pada termometer itu kadang air raksanya naik itu ketika panas biasanya. Kalau air raksa turun itu ketika suhunya sudah dingin. Nah, air raksa yang naik ini menunjukkan bahwa termometer mengalami memuai, jadi air raksanya memuai. Kalau misalnya air raksa turun, itu menunjukkan bahwa air raksanya menyusut. Seperti itu. Ya. Itu pada termometer. Selanjutnya contoh yang ketiga itu adalah misalnya balon tiba-tiba meletus, itu menunjukkan pemuaian juga, ya. Balon yang meletus. Nah, apa yang memuainya? Tentu saja terjadi pemuaian gas, ya. Di sini terjadi pemuaian gas.
tiba-tiba misalnya ban sepeda tidak jika ditempatkan di tempat yang gelap terkena terik matahari tiba-tiba meletus. Nah, itu juga terjadi karena pemuaian ya. Selanjutnya yang keempat itu adalah ketika dalam pemasangan bingkai kaca, pemasangan jendela ya. Nah, pemasangan bingkai kaca ini biasanya diberi celah sedikit ya, diberi celah. Tujuannya untuk apa? Ya tadi, tujuannya adalah sebagai tempat untuk memuai ya. Agar apa? Agar kaca tidak pecah. Contoh yang lainnya adalah, pernahkah adik-adik melihat kabel listrik di jalan? Kalau di siang hari pasti terlihat melengkung gitu ya. Tapi kalau malam hari terlihat lurus gitu. Kalau penasaran nanti lihat sendiri ya. Nah, sekarang ada alasannya kenapa kabel listrik atau kabel telepon itu dibuat kendur, longgar ya, atau melengkung. Nah, tujuannya apa? Ternyata ada tujuannya, yaitu apa? Untuk tempat memuai di siang hari dan agar kabel tidak putus saat menyusut di malam hari. Jadi karena kabel listrik itu akan menyusut di malam hari. Nah, sedangkan kalau di siang harinya sebagai tempat untuk memuai di siang hari. Contoh lainnya terkait dengan pemuaian itu adalah balon udara ya. Balon udara itu menggunakan api. Nah, nanti gas dari api yang terbentuk dari apinya itu akan memuai, menyebabkan ke atas, menyebabkan balon bisa terbang ke atas seperti itu ya. Nah, selanjutnya contoh lain apa? Misalnya ketika kita mendidihkan air. Ketika airnya sudah mendidih, itu akan meluap, keluar, tumpah. Itu terjadi juga karena adanya pemuaian dari airnya ya, sehingga si airnya itu tumpah-tumpah. Nah, itu adik-adik tentang pengaruh kalor. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Oke, kalau misalnya sudah paham, kita review lagi ya materinya, bahwa kalor itu mempengaruhi apa? Kalor terhadap benda itu mempengaruhi pemuaian dan penyusutan. Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran, panjang, luas, volume karena suhu yang panas. Sedangkan penyusutan itu adalah berkurangnya ukuran, panjang, luas, dan volume akibat penurunan suhu. Begitu adik-adik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di pembahasan materi selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.